Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan membaca kembali kisah sahabat Nabi meneladani kemuliaan penghuni surga. Sebelumnya kita sudah membaca kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kisah Umar bin Khattab, kesatria pemberani, dari buku yang diterbitkan oleh Ziyad Books dan ditulis oleh Yuli Ardika. Kita mulai ya teman-teman. Umar bin Khattab adalah kesatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena Umar bin Khattab menganggap dengan datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang Arab yang meninggalkan agama nenek moyangnya, dan itu tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Namun pada suatu hari Umar mendengar adik perempuannya membaca Al-Quran. "Fatimah, apa yang kamu baca?" tanya Umar marah. "Al-Quran," jawab Fatimah. Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkannya. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Ia pun menangis. Air matanya berlinang. Ia ingin menghadap Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ternyata bacaan ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan Umar bin Khattab terbuka hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Dan benar ya, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat kuat dan teguh pendiriannya. Begitupun setelah masuk Islam, beliau menjadi orang yang kuat dan teguh pendiriannya dalam membela Nabi SAW. Pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Mekah. Umar berkata dengan lantang, "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku?" Nah, di kisah hijrah ini, seperti teman-teman tahu ya, semua sahabat itu hijrah di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Hanya Umar yang hijrahnya di siang hari dan mengumumkan hijrahnya itu, karena Umar sangat pemberani dan sangat ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum Quraisy Mekah hanya saling berpandangan. Mereka takut kepada Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Mekah. Itu sangat berbeda dengan sahabat yang lain. Jika ketahuan mereka berhijrah, orang-orang Quraisy akan menghalangi kepergian mereka. Jadi istimewa sekali ya Umar dengan keberaniannya. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Tameng itu perisai ya teman-teman. Jadi berfungsi sebagai pelindung. Umar di sini selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Ketika menjadi khalifah, ini tentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang diangkat menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, saat menjadi khalifah, tentara muslimin berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka yang berada di medan perang. Jadi memang saat pemerintahan Umar bin Khattab ini, kejayaan Islam itu berada di dalam puncaknya ya. Mereka memenangkan berbagai macam peperangan. Nah, ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang,
Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Jadi memang tidak ada orang yang dapat berbuat zalim di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau sangat menginginkan keadilan dan beliau sangat mencintai rakyatnya. Berkat jasanya, masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Masya Allah ya, itulah sebenarnya kemuliaan Islam. Nah, pada malam yang sepi, Khalifah Umar bin Khattab berjalan memeriksa keadaan. Jadi saat banyak dari masyarakat terlelap tidur beristirahat, Khalifah Umar bin Khattab mulai berkeliling, mengelilingi kota-kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Nah, saat itu sudah malam, ia berhenti di depan sebuah rumah. Kenapa? Karena ada suara tangisan seorang anak dan suara ibunya yang sibuk menenangkannya. Ia menghampiri sang ibu dan bertanya, mengapa anaknya menangis? Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Jadi, ibu ini berpura-pura sedang memasak, padahal yang direbusnya adalah air dan batu. Itu untuk menenangkan anaknya, memberikan harapan kepada anaknya agar pada saat terbangun, anaknya bisa makan. Nah, Umar sangat sedih ya mendengar cerita dari ibu tersebut. Umar langsung menuju ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung. Ia menggendong sendiri dengan punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya. Jadi seorang pemimpin itu selalu memiliki ajudan ya teman-teman. Ajudan itu seperti pengawal atau asisten yang selalu mengikuti pemimpin. Nah, di sini ajudannya ingin membawakannya, tetapi Umar menolak. Umar ingin membawa sendiri karena dalam benak Umar bahwa ialah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang terjadi pada rakyatnya. Maka beliau menanggung sendiri beban gandum itu di pundaknya. Umar kembali ke rumah tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. Masya Allah ya. Jadi Umar bin Khattab melakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian, bukan ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyatnya, tidak. Tetapi semata-mata karena ketakutan Umar akan tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah. Allah sangat menyayangi umat-umatnya. Dan tadi Umar bin Khattab sangat takut jika nanti ada aduan dari rakyat kepada Allah bahwa di zaman kepemimpinannya mereka merasakan kelaparan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini akhirnya ibu dan anak ini bisa makan yang dimasakkan oleh Umar bin Khattab sendiri. Mereka sangat berterima kasih dan bahagia. Nah, untuk pembacaan kisah Umar bin Khattab bagian pertama saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian kedua. Semoga di satu bagian ini kita bisa merasakan ya betapa kekuatan dan keberanian Umar, tetapi juga betapa besarnya ketakutan Umar kepada Allah, sehingga Umar senantiasa berlaku adil, berlaku menjadi pemimpin yang selalu menolong rakyatnya. Gitu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.